Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 17 Juni 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-11. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberikan penekanan pada 3 hal penting dalam membangun relasi dengan diri sendiri, sesama, dan Tuhan, yakni puasa, sedekah, dan doa. Yang pertama, praktek berpuasa atau mati raga berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas hidup pribadi orang beriman. Berpuasa dan bermati raga merupakan kesempatan bagi kita untuk mengolah diri dengan mematikan virus egoisme dan kecenderungan badaniah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keimanan. Praktek berpuasa juga menekankan bahwa tubuh kita itu mulia karena Roh Tuhan bersemayam memberikan nafas kehidupan. Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah Roh Kudus. Lalu yang kedua, bersedekah atau derma. Bersedekah menuntut setiap orang untuk keluar dari dirinya dan menjumpai orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Ini adalah wujud solidaritas terhadap sesama, teristimewa kepada mereka yang berkekurangan dan menderita. Bersedekah mengungkapkan dimensi sosial dari iman itu sendiri. Pada titik ini, bersedekah lahir dari rasa cinta dan kesadaran akan yang lain sebagai saudara dan bukan ajang untuk mempertunjukkan kelebihan atau kekayaan. Tindakan atau aktivitas ini bukan pameran kekayaan, tetapi sungguh ungkapan atau perwujudan solidaritas bagi sesama kita yang miskin dan menderita dan memang perlu kita tolong.
Lalu yang terakhir, yang ketiga, saudara saya terkasih, doa. Doa merupakan sarana membangun relasi dan komunikasi dengan Allah. Dengan berdoa, manusia menunjukkan bahwa dirinya percaya akan adanya Allah dengan segala kemahakuasaannya. Dan manusia dengan berdoa senantiasa berjumpa dan mengalami kasih Allah. Melalui doa, manusia senantiasa membuka diri terhadap Allah dan membiarkan rohnya senantiasa berkarya dalam dirinya. Dengan ini manusia dibebaskan dari sikap sombong, bermegah diri, dan merasa menjadi sebagai Tuhan bagi dirinya sendiri. Ya Tuhan Allah, semoga doa, puasa, dan derma yang aku lakukan setiap saat dapat semakin menegakkan imanku akan Dikau, dan aku pun semakin solider dengan sesama. Berilah aku kekuatan dan mampukanlah aku untuk melakukan semuanya itu bukan demi kehebatanku, melainkan demi kemuliaan nama-Mu. Amin.